hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP 4 yang berbahagia, dan terkhusus untuk Ibu Nurliza Safitri SPD selaku guru calon penggerak CGP tahun 2024 yang sebentar lagi akan melanjutkan aksi nyata dari modul 4 yang sudah dilalui beberapa item, modul 1, modul 2 lokakarya, dan sekarang dilanjutkan dengan modul 4 aksi nyata dengan tema yang tercantum kita sebut lihat di atas dalam layar kita, yaitu inisiasi pemahaman dalam penerapan disiplin positif. Selawat dan salam juga kita sampaikan, kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya nanti selalu bersamaan kepada beliau. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita berada di lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini sedikit ajak maupun kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nurliza, dan ini mungkin yang kedua guru kita yang melanjutkan kegiatan ini. Yang kemarin Ibu Armayani yang sudah tuntas selesai, tinggal menunggu lulus atau tak lulus sertifikatnya dari kementerian. Mudah-mudahan lulus, harapan kita, doa kita bersama. Kemudian sekarang kita Ibu Nurliza, dan mudah-mudahan ke depan 2024, 2025 dan seterusnya Bapak Ibu juga masuk dalam kategori calon guru penggerak. Kalau dulu guru penggerak ini hanya batas waktu umur sekian. Sekarang CGP itu Bapak Ibu tidak terbatas umur, nanti ke bulan pensiun itu berikut. Ya. Jadi pengen juga rasanya untuk bergabung, untuk mengikuti pelatihan CGP ini yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Mutu Pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Jadi Bapak Ibu tak ada, aku dah tua dah, tak usah lagi, tak pandai komputer, tak ada lagi, ya kan? Yang penting Bapak Ibu kemauan. Kalau kemauan itu sudah tertanam pada jiwa Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan dilancarkan apapun yang menjadi niat baik. Yang penting niat ibadah Bapak Ibu, jangan niat yang lain-lain dulu. Ibadah, dapat ilmu, kita kembangkan ilmu kita itu berbagi, ya, berbagi kepada kawan-kawan sejawat. Karena kegiatan yang akan ditampilkan oleh rekan kita Nurliza ini, ya, itu intinya adalah seperti suatu kegiatan sekelompok, ya, ataupun individu yang akan memberikan bagi ilmu-ilmu kepada Bapak Ibu, baik itu pengetahuan, informasi, ya, dan lain sebagainya. Debat inisiasi ini berbeda dengan sosialisasi. Nah, sama Bapak Ibu, ya. Kalau sosialisasi itu mengumpulkan kepada masyarakat untuk ingin tahu supaya dipaham. Ngapa PLBD ini diturunkan ke sekolah-sekolah, kan gitu contohnya, supaya masyarakat, lingkungan, orang warga sekolah tahu apa itu yang menjadi prinsip dan inti dari sosialisasi sendiri. Nah, kalau di inisiasi ini membagikan ilmu pengetahuan kepada bapak dan ibu supaya nanti bisa mencapai yang dijadikan aksi yang Ibu Nurliza berikan kepada bapak ibu. Artinya yang muda punya kelebihan ilmu berbagi kepada kita, yang tua punya ilmu bagi pada yang muda. Jangan asik baca main HP tapi ilmunya tak masuk. Ya, main HP kata positif negatif yang ditengoknya tak jelas.
Bila ditanya tak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tua tapi ingin tahu supaya nanti kita bisa berkompetitif dengan yang lain. Kemarin saya sudah sampaikan sama Ibu Dewi, Monalika yang masih muda, nah ikut CGP ikutlah. Ya kalau Ibu Des tak usah lagi. Kita ni maklum lah ya. Jangan kalau yang muda jadi Ibu Uli, ya kan? Usah alasan aku tak ikut anak di alam 400 ini tak bisa. Apa itu jangan lipat, awak IPA itu dia tak ubah-ubah, ya kan? Sekarang itu matematika aja pengalian cepat itu gampang sekarang, ya. Kalau dulu 240 kali lipat awak turun ke bawah, sekarang senang betul ya. Sebenarnya siap. Ini sejak ada orang ahli-ahli yang menemukan penghitungan perkalian lebih cepat. Yang kemarin sudah sampai ke Bali, yang orang Indonesia itu sampai ke Bali memberi pelatihan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Ya, mudah. Itu matematika tak kelas kan gampangnya Bapak Ibu. Nah, jadi melalui sensibilisasi ini ya, yang mengarah kepada penerapan pemahaman terhadap budaya disiplin politik ini, ya saya berharap juga nanti kita sampaikan dengan Bapak Ibu kita berbagi, jangan hanya sekedar disiplin positif itu apa, tapi penerapannya yang penting. Tanpa ada kesadaran Bapak Ibu, karena di masyarakat itu kesadaran ini munculnya. Ya, kalau kesadaran Bapak Ibu tak ada, tak bisa gembar-gembor kiok-kiok tak ada, itu kita ini. Ya, tapi setelah didimensiasi ini nanti dengan pola tema yang seperti itu tinggal mengimplementasi. Konsepnya adalah kesadaran hati. Kalau kesadaran tak ada tak bisa. Dah tahu barang kita itu nak diadu ke lagi tak bisa. Ya, pakai sungguh ke lagi tak bisa. Sekarang ini Bapak Ibu tinggal ke kesadaran. Nah, inilah yang nanti kita berharap melalui pola aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Meliza ini, ya mari sama-sama kita ikuti, kita mudah-mudahan Bapak Ibu tak paham, tanyakan. Inilah satu keuntungan Bapak Ibu ikut calon guru bergerak, ya. Kata Ibu Uli masih muda, pandai IT, ya kan? Berpacu lah, itulah nanti tahun 2024 kalau ada peluang. Ya, Dewi, Runyati boleh juga cakap-cakap lah, Meliza ataupun Eva, silakan ikut. Yang merasa ingin menambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah informasi, membentuk suatu komunitas dalam belajar, ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan anak kecil lagi Pak, ini anak ganggu, lebah ganggu. Ini terjadi Bapak Ibu masalahnya. Di seberang itu berkelahi Bapak Ibu. Dulu, Bang, aku boleh ikut ini Bang. Pasti kalau tak saya tak mau ya. Macam Dewi malam ikut, kemudian ada kendala sedikit, Mona kasih waktu tes pegawai negeri atau P3K yang sudah sertifikasi sudah tentu poinnya. Nah, begitu juga Armayani ataupun Nurliza besok kalau memang aturan itu tak berubah, tetap sudah mengantongi pendukung syarat untuk menjadi kepala sekolah. Syarat untuk menjadi pengawas. Dah ada tuh, tinggal nambah sedikit je. Pangkat sudah, pengalaman lebih dari 5 tahun, sudah pernah terjun di kampung surga, maunya kan, umpamanya, sudah pernah besok ke sana kemari, jadi Bapak Ibu dah ada waktunya lagi, tinggal waktu je lagi. Nah, ya kan gitu ya. Jadi saya berharap seperti itu Bapak Ibu, jangan merasa juga ego pula. Ini sekarang ini ada kelompok 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dengan ini saya buka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tolong diikuti dengan seksama. Mudah-mudahan yang tak paham adalah narasumbernya sudah siap, misalnya pemahaman materi, penguasaan materi juga sudah, saya rasa sudah mapan. Saya tahu Nurliza ini anak kita,
Ya, maka saya dapat tahu dia kita di SMA itu dekat dengan anak saya. Ya, mak dia itulah yang dulu membimbing TK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, saya mengucapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa poin besar pada modul 1.4 ini, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke? Nah, ini dia. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu sudah menerapkan di teacher center atau student center? Coba satu dulu. Ya, Ibu Dewi. Student center, ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi sekarang zamannya kurikulum merdeka itu kita diharapkan untuk menerapkan student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi tidak guru lagi. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru ini adalah dilakukan dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ada yang tahu ada berapa? Ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada mandiri, ada apa lagi? Kreatif, mandiri, apa lagi? Bernalar kritis. Nah, itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila. Oke? Nah, kemudian ini pertanyaannya, apa makna kata disiplin kalau menurut Bapak Ibu? Ada satu orang yang bisa menjelaskan kata disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Coba, Bu Dewi, disiplin itu apa, Bu? Disiplin kalau berhubungan dengan peraturan segala tertib, berarti kita menaati atau mengikuti peraturan itu dengan baik. Misalnya kalau masuk sekolah itu jam 7.30, kita sudah sampai sekolah itu sebelum jam 7.30, itu sudah termasuk salah satu dari makna disiplin. Oke, terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Dewi. Oke, jadi disiplin itu intinya Bapak Ibu menaati peraturan. Nah, kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini coba kita lihat. Nah, dan saya jelaskan dulu dalam budaya kita, kata disiplinnya itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka ini. Nah, ini dia, disiplin positif itu merupakan salah satu strategi untuk menerapkan kedisiplinan sekolah. Nah, disiplin positif dapat menumbuhkan kesadaran murid dan menghargai diri sendiri, sehingga memunculkan motivasi
motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Disiplin positif ini merupakan pembiasaan hal baik di sekolah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Secara garis besarnya ada 3 dari profil pelajar Pancasila, dari Primary Years Program, dan dari 9 pilar karakter. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ada juga mandiri, toleransi, empati, percaya diri. Nah, pada 9 pilar ada kepemimpinan dan keadilan, percaya diri, hormat, dan santun. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini secara garis besar ada 3 Bapak Ibu. Ada yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Contoh, misalnya saya hari ini harus datang cepatlah supaya tidak ditegur kepala sekolah. Nah, itu contoh menghindari ketidaknyamanan. Tapi itu motivasi dari luar, eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh, saya buat perangkat lengkap lah tahun ini supaya dipuji Pak Jaini. Nah, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga inilah yang diharapkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contoh, Ibu Kartika setiap hari datang ke sekolah, tidak pernah absen. Itu memang dari dirinya sendiri, karena memang dari saya sekolah dulu, beliau guru saya itu memang setiap hari datang. Walaupun rencana besok tidak datang, tapi pasti besok datang. Nah, itu memang dari dirinya. Nah, itulah tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi menumbuhkan motivasi internalnya pada anak kita. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, ada juga hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, tapi kalau konsekuensi, anak itu menghargai disiplin itu sendiri. Nah, kemudian konsep diri yang buruk kalau hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Oke, next Ibu. Nah, ini hukuman itu bersifat biasanya tiba-tiba. Nah, kalau konsekuensi itu sudah kita rencanakan, sudah sepakati bersama murid. Nah, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu ngerti tidak? Hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Oke, kalau ngerti saya ada beberapa soal. Ibu Dewi, lanjut. Nah, ini coba jawab bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, nanti kita kunci dulu ya, pegang jawabannya. Nanti kita lihat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, konsekuensi. Yang kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman itu konsekuensi. Nanti kita lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat Bu Dewi. Nah, itu jawabannya.
Siapa yang betul, siapa yang salah. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu, ternyata itu hukuman. Ya, jadi semua itu harus disepakati bersama dulu, baru disebut dengan konsekuensi. Kalau sebelah pihak saja itu namanya hukuman, Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini yaitu ada 2, kebutuhan fisiologis dan psikologis, menahan rasa lapar dan rasa aman. Nah, mengapa kadang anak kita tuh pagi-pagi sarapan di kantin padahal sudah bel? Nah, ini memang kebutuhan hidupnya. Dia bertahan hidup karena memang kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kesenangan untuk merasa senang di dalam kelas. Nah, oke, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di kelas kadang misalnya ada anak yang mengantuk, ada yang cari perhatian, suka mengganggu teman, itu dia membutuhkan kebutuhan dasarnya. Dia butuh merasa senang di kelas itu. Nah, kemudian rasa kasih sayang. Nah, apa misalnya Agus, misalnya siswa kita cabut atau misalnya bermain di dalam kelas. Nah, itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi dia cari perhatian di kelas. Nah, penguasaan, kebutuhan penguasaan atas keamanan. Contoh kemarin Putra Dimas. Nah, dia butuh kebutuhan dasar itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kemandirian. Nah, kebutuhan dasar ini kalau anak masih bermasalah berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, tugas kita lah yang memenuhi kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu. Nah, masalah tadi sarapan pagi-pagi itu kita juga butuh kolaborasi dari orang tua. Karena dia kan tidak dapat sarapan di rumah, jadi makanya sarapan di sekolah. Balik lagi kolaborasi dengan orang tua. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi kan sudah beberapa menerima materi nih. Nah, kita ice breaking sebentar biar lebih rileks. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa berdiri supaya lebih segar. Sam-sam. Tak ada suara, Pak? Sam-sam. Kuli
Kemudian keyakinan kelas. Coba Dewi. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, saya bertanya dulu, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Supaya virus tidak masuk. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Supaya tidak terlambat. Nah, yang Bapak Ibu jawab tadi semuanya motivasi eksternal, karena ada sebab sesuatu. Nah, tujuan keyakinan kelas tadi, ini kan pertanyaannya di atas, mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Nah, tujuannya kita membuat keyakinan kelas itu supaya disepakati bersama dan muncul motivasi internal dari dalam diri. Nah, motivasi intrinsik ini kembali ke keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya tahapan membuat keyakinan kelas. Mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya bisa berjalan di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kemudian, nah ini dia. Ini kemarin karena lagi marah-marahnya aksi nyata tahun 2022, saya sudah menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya di SMP 3. Nah, karena sebetulnya pada murid kita tapi tidak sempat, saya sudah menerapkannya sebelumnya. Ini di SMP 3, jangan salah fokus, badan saya kurus ya. Sekarang sudah gendut. Nah, jadi itu yang pertama, siswa berdiskusi memikirkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan di kelas itu yang sudah disepakati ditulis oleh siswa di kertas yang sudah saya bagikan. Lanjut. Nah, setelah ditulis, anak menempel keyakinan kelas di depan. Lalu setelah ditempel, lanjut. Nah, ini ditandatangani oleh ketua kelas dan saya sendiri. Ini hasil keyakinan kelas yang sudah jadi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol ini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan manajer. Kita diharapkan untuk menjadi posisi manajer, karena posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, untuk kalimat 5 posisi kontrol ini, misalnya pada posisi penghukum, contohnya, contoh kalimat, kamu tidak, awas kamu ya kalau tidak membuat PR. Nah, kamu ya kalau tidak membuat PR. Nah, itu penghukum Bapak Ibu, tidak boleh lagi seperti itu. Kita selalu mengancam siswa, jadi tidak boleh diterapkan mulai dari sekarang. Kemudian pembuat rasa bersalah, contoh, Agus buatlah PR, nanti kalau tidak ibu dimarah sama kepala sekolah. Jadi kan dia merasa bersalah, gitu. Jadi pembuat merasa bersalah ini kalau bisa dihindari. Kemudian teman, sebagai teman, contoh, buatlah PR. Kan ibu kemarin udah kasih kamu nilai tinggi. Nah, tak boleh lagi macam itu. Terus pemantau. Nah, Agus, apa datang terlambat? Kamu tahu kan peraturannya jam berapa masuk? Nah, itu. Jadi kita diharapkan sebagai posisi manajer. Misalnya, kita tanya dulu, Agus, kira-kira kamu terlambat kenapa? Nah, tanya dulu alasannya Bapak Ibu. Misalnya dia bilang begadang. Oke, kalau begadang, kira-kira apa supaya tidak kamu terlambat besok lagi? Nah, gini-gini Bu, misalnya saya tidak begadang lagi Bu. Gitu. Jadi kita harus mencari solusi itu biar anak sendiri yang
mencari solusi untuk dirinya. Jadi kita disarankan untuk jadi manajer. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Teman, pemantau, penghukum? Kira-kira? Pasti banyak yang penghukum kan? Ya kan? Nah, jadi saya harap untuk kedepannya jangan lagi jadi penghukum. Ya Bapak Ibu, tapi tentu saja tidak terlepas dari kolaborasi bersama guru BK dan wali murid. Karena kita di sekolah hanya beberapa jam. Oke, lanjut. Nah, penerapan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu di bawah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk kepribadian murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini contoh segitiga restitusi itu. Kalau pada menstabilkan identitas, misalnya kita tanya dulu, kita bilang ke anak, berbuat salah itu wajar. Nah, ibu pun pernah berbuat salah. Kita bilang dulu gitu. Jadi dia lebih terbuka lagi ke kita kan. Nah, kemudian lanjut Bu Dewi. Nih, validasi tindakan yang salah. Nah, kita bilang dulu. Nah, kamu apa kan misalnya si Nasya, kami tumbuk Bu misalnya. Nah, alhamdulillah masih tumbuk, belum membunuh misalnya gitu. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah itu, kita puji dulu, tapi baru kita batasi. Nah, alhamdulillah kamu baru terlambat 5 menit daripada 30 menit. Nah, gitu. Kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Oke, kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kamu yang terlambat ini salah atau tidak? Salah Bu, misalnya gitu. Nah, keyakinan kelas apa kira-kira yang sudah kamu langgar? Nanti bisa anak jawab disiplin Bu. Kira-kira apa cara kamu untuk supaya besok lebih disiplin lagi? Tidak terlambat Bu. Bagaimana caranya tidak terlambat? Tidak begadang Bu. Gitu. Jadi kita harus masuk dulu ke dunianya supaya anak lebih terbuka lagi. Oke, nah ini video aksi nyata saya kemarin bersama Supika. Itu kasusnya tidak terima diejek sama Pak Is. Pak Is tuh ngejek dia berpacaran sama adik. Nah, jadi saya tangani masalahnya berdua Supika dengan menerapkan segitiga restitusi. Oke, silakan ditonton videonya. Suara. Oke, silakan dengar. Ya. Mungkin ibu di posisi kamu juga. Jadi apa yang kamu buat sama Pak Is tadi? Saya wajib Pak Is dan saya hukum meja. Oh, begitu. Pasti kamu begitu ada alasannya ya? Ya lah Bu, tidak mungkin kami dia lain saja. Kami kan tidak pakai sama adik. Ya wajar lah ya kamu marah karena kan berita itu tidak benar. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat terlalu jauh, misalnya memukul Pak Is. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu tadi apakah sesuai dengan tindakan kelas atau tidak? Tidak Bu. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Sedang menghormati Anda dengan Bu. Ya betul sekali ya. Jadi menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Ibu, Oke, kalau begitu keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? harus lebih sabar Bu. Oke, kalau begitu kamu bersedia memperbaikinya. Iya Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Harus lebih sabar dan menahan emosi Bu. Oke, Supika, tetap semangat ya. Lebih sabar lagi dalam menghadapi tindakan-tindakan teman-teman di kelas. Oke, sekarang silakan masuk ke kelas ya. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi penerapan segitiga restitusi dari saya. Saya harap semua guru juga bisa menerapkan segitiga restitusi
Jadi memang saya butuh kolaborasi semua guru dan guru BK juga wali murid ya. Tidak bisa saya sendiri saja. Karena kan nanti dibilang boleh saja macam itu, yang lain tidak. Gitu. Jadi saya harap semuanya bisa bekerja sama. Oke, ada sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, saya persilakan. Bu Dewi, ada? Boleh? Bu Dewi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari seluruh pemaparan yang ingin saya tanyakan itu jadi pertanyaan saya seperti ini. Mengapa keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif? Kenapa tidak boleh menggunakan kata negatif, misalnya tidak, gitu, sekaligus melarang tidak? Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi. Oke, kenapa keyakinan kelas itu harus menggunakan kata positif, tidak boleh kata negatif? Nah, begini Bapak Ibu, secara psikologis kalimat yang muncul itu pasti terekam dalam pikiran kita. Ya, contoh, jangan pikirkan gajah. Pasti ada gajah kan dalam pikiran Ibu? Ya tidak? Nah, jadi itulah persoalannya Bapak Ibu. Kita itu disarankan untuk tidak menggunakan kata negatif, harus menggunakan kata positif, karena dalam kalimat negatif itu akan muncul perilaku yang tidak kita inginkan. Nah, contoh, jangan buka link itu. Pasti yang penasaran buka link kan? Nah, jadi di situ Bu Dewi, kita disarankan untuk mencari padanan kata yang positif. Nah, contoh misalnya jangan tidak menggunakan makeup ke sekolah. Nah, bisa kita ganti dengan berpenampilan sederhana. Oke, seperti itu ya Bu Dewi ya, paham? Oke, terima kasih telah memahami penjelasan saya. Nah, ada yang bertanya lagi? Oke. Ini entah apa namanya ya, entah pertanyaan, entah apa, tidak tahu lah. Tapi pengalaman. Kemarin waktu saya masih di SMP 1, disitulah tunggu dulu. Sebelumnya kita tahu bahwa siswa itu berbeda-beda, diferensia yang kita pelajari kemarin. Diferensiasi. Mungkin inilah pengalaman saya. Ada siswa yang sebenarnya tak semua siswa itu dihadapi dengan hal yang sama, dengan lemah lembut. Nah, tidak harus dengan lemah lembut semuanya, berdasarkan pengalaman. Saya pernah berbicara dengan siswa, dan saya tak suka dengan bapak itu. Bapak tuh apa bisa lembut, apa lembut. Dia suka dengan bapak olahraga. Waktu itu saya ingat Pak Baidawi guru olahraga kami. Bapak tuh, dia langsung. Kalau dia langsung menghukum, dia langsung apa? Nah, anak tuh suka yang seperti itu. Jadi anak tuh sebenarnya berbeda-beda. Bagaimana mereka di rumah, mereka tak bisa menerapkan hal yang berbeda di sekolah. Kalau kita semua, kita lihat dulu anak nih, apakah dia bisa dengan lembut atau dengan agak keras. Sebenarnya harus berbeda-beda. Justru ada yang anak tak biasa dengan lemah lembut tuh, dia meremehkan kita, dia mengejek kita. Nah, menganggap kita remeh, apa-apa lah yang dicakap ibu ini. Nah, itu. Mungkin dia biasa dikeraskan di rumah. Jadi hal itu tidak ada efek sampingnya, karena itu berdasarkan pengalaman ya. Kita bukan berdasarkan kita saja, tapi asumsi kita, tetapi berdasarkan pengalaman juga. Bagaimana siswa itu biasanya berhadapan dengan keluarganya dan keadaannya. Menurut saya seperti itu. Saya tak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu Nuraini. Saya rasa Ibu tanggapan atau tanggapan berdasarkan pengalaman. Iya, tanggapan berdasarkan pengalaman. Nah, kembali lagi tadi Ibu Ani, kembali ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa kita contohkan Agus dan Adinda? Nah, coba jauh kan?
itu berarti sudah memenuhi semua kebutuhan dasarnya dari orang tua, dari sekolah. Makanya dia berperilaku baik, sangat baik. Nah, beda dengan Agus tadi. Dia ada kebutuhan dasar yang tidak tercukupi, Bu. Entah itu kesenangan atau penguasaan, balik lagi itu dari rumah. Nah, entah dia tidak tinggal dengan orang tua, tapi rata-rata anak yang dengan orang tua dan peduli itu pasti baik, pasti tidak ada masalah. Contoh Ibra tadi, walaupun sudah tidak ada orang tua satunya, tapi kan sudah terlatih nih, sudah mendapat kebutuhan dasar itu dari SD sama ibunya. Begitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya tuh penanganannya harus berbeda-beda lah. Iya, penanganan pasti berbeda-beda. Beda-beda. Ada caranya, memang ada caranya Bapak Ibu, tapi dengan menerapkan segitiga retribusi. Kita masuki dulu dunianya, kita akui dulu kesalahannya, baru kita bantah, baru kita tanyakan apa kira-kira yang harus kamu lakukan untuk diri kamu. Begitu, jangan langsung dimarah, kamu dia gini. Nah, begitu ya Bu Ani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ani. Oke, saya rasa sudah bagus semuanya. Saya harap ini sudah pada sesi terakhir. Saya harap Bapak Ibu bisa menerapkannya, bantu saya menerapkan disiplin positif ini bersama-sama, tidak hanya saya sendiri saja, ya, agar sekolah kita lebih maju ke depannya dan anak-anak kita lebih baik lagi. Oke, berhubung sudah pada sesi terakhir, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.